Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Public Speaking. Saya, Afif Trivinata, dengan NIM 05413645, akan membawakan pidato dengan judul Seni Mengendalikan Diri di Tengah Stres Melanda Akibat Tekanan Pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi kita semua. Pagi-pagi memetik bunga, langsung layu sorenya. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pernah nggak kepikiran, kenapa setiap hari kita bekerja, setiap hari pula ada aja gebrakannya? Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sedikit tips and trik bagaimana cara mengatasi stres dalam bekerja akibat tekanan dalam pekerjaan. Bagaimana kita mengendalikan diri di tengah tekanan yang kita rasakan pada saat bekerja. Padahal jika ditelaah, tekanan dalam pekerjaan bisa berasal dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita sendiri. Ngomongin tentang tekanan dalam pekerjaan, ada beberapa hal yang dapat memicu stres dalam bekerja. Salah satunya yaitu tidak bisa mengendalikan emosi dari dalam diri kita sendiri. Tetapi, meski pikiran semrawut, tapi cobalah untuk tetap mengendalikan emosi diri sendiri. Karena faktor pemicu stres dalam bekerja juga bisa berasal dari hal ini. Jangan sampai kemarahan ini menyebar dan berdampak bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Cobalah untuk melakukan kegiatan yang bisa meredakan stres atau meredakan emosi kita dengan cara melakukan hal-hal yang kita sukai seperti mendengarkan musik atau berselancar di media sosial seperti Instagram dan TikTok yang saat ini sedang happening. Tapi ingat, jangan sering-sering takut ditegur. Marah merupakan salah satu dasar yang ada pada diri manusia. Marah sendiri dapat diartikan sebagai emosi yang ditandai oleh adanya pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Kemarahan membantu kita untuk mengekspresikan diri kita saat merasa dirugikan dan memberi dorongan dengan bertindak atau memperbaiki keadaan. Marah adalah hal yang sangat manusiawi karena semua manusia pasti memiliki emosi marah. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana cara kita untuk dapat mengontrol emosi kita, mengekspresikan emosi marah ini. Jika tidak bisa mengekspresikan dan mengontrol marah ini, maka dapat berimbas bagi kita sendiri, rekan-rekan kita, maupun lingkungan di sekitar kita. Selain dari dalam diri kita sendiri, stres dalam bekerja juga bisa disebabkan oleh faktor luar lainnya, seperti tugas pekerjaan yang berlebihan di luar job desk dan kemampuan kita juga bisa menjadi pemicu utama dari stres tersebut karena kita merasa terbebani oleh apa yang kita tanggung saat bekerja. Untuk mengatasi hal ini, cobalah untuk membuat daftar prioritas pekerjaan mana yang harus kita kerjakan lebih dulu agar pekerjaan kita tetap tersusun rapi dan tidak terburu-buru. Setidaknya ini bisa mengurangi pikiran semrawut kita dan stres kita karena pekerjaan yang kita susun tetap sesuai dengan aturan dan urutan yang berlaku. Jadi, kita tetap aman. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meredakan amarah pada diri kita sendiri. Contohnya, kita bisa menenangkan diri dengan cara menarik nafas selama 3 detik lalu hembuskan. Ini memang tidak menghilangkan emosi, tapi setidaknya ini bisa menenangkan kita agar kedepannya kita bisa mengambil keputusan dengan bijak dan tenang. Kedua, kita harus mempertimbangkan dampak dari marah itu sendiri.
Pertimbangkanlah dampak yang akan terjadi jika emosi kita meledak-ledak dan tidak terkontrol. Hubungan kita dengan rekan kerja juga lingkungan sekitar dapat merenggang bahkan hancur jika amarah tidak terkontrol. Ketika keadaan lebih tenang, pikirkan langkah selanjutnya yang dapat kita ambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Ketiga, mengingat untuk tidak berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik, apalagi emosi. Ketika sedang marah, cobalah untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Jangan bereaksi berlebihan ketika kita sedang marah. Marah boleh, namun tidak boleh terlalu meledak-ledak dan sewajarnya saja, sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya, kita bisa berdoa. Dalam hal ini, lakukan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar hati terasa lebih tenang. Berdoa dapat membantu dalam mengontrol emosi. Kepercayaan terhadap Tuhan dapat membuat kita kuat menghadapi suatu masalah dan bersedia menerimanya dengan ikhlas dan lapang dada. Terakhir, mengekspresikan emosi pada waktu yang tepat. Pahamilah bahwa berteriak dan menangis itu adalah hal yang wajar. Namun, ada kalanya kita perlu mengetahui waktu yang tepat untuk kita mengekspresikan hal tersebut. Jangan asal melampiaskan emosi sesaat, pada akhirnya akan menyesal di kemudian hari. Hal-hal tadi bertujuan agar emosi marah kita dapat tersalurkan dengan baik, sehingga tidak berdampak negatif bagi diri kita sendiri maupun lingkungan di sekitar kita. Mengontrol dan mengendalikan emosi lebih baik daripada meredam emosi. Keduanya memang terlihat sama, namun berbeda. Meredam emosi adalah membatasi diri untuk mengekspresikan perasaan, sedangkan mengontrol emosi dapat diartikan sebagai mengekspresikan perasaan dengan cara yang bijak. Meredam emosi malah dapat berakibat buruk bagi kesehatan maupun lingkungan sekitar. Kita memang tidak bisa mengubah dunia dalam satu hari, tetapi kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil di setiap harinya. Kita semua punya potensi besar. Jangan ragu untuk melangkah karena takut terjatuh pada setiap rintangan. Jadikan setiap rintangan adalah pijakan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga kita bertemu di puncak kesuksesan. Tetap sehat dan semangat untuk rekan-rekan semuanya. Salam, terima kasih.